Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan masuk ke materi prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10, terutama untuk materi tentang budidaya. Kita akan membahas materi budidaya tanaman pangan. Jadi memang untuk prakarya sendiri ada 4 topik bahasan yang bisa dibahas, yaitu ada pengolahan, rekayasa, kerajinan, dan budidaya. Untuk saat ini, video kali ini saya akan awali dengan budidaya terlebih dahulu. Oke. Nah, kenapa kamu harus belajar? Kenapa atau setelah nanti kamu mempelajari materi ini, apa yang akan kamu dapatkan? Yang akan kamu dapatkan pertama adalah kamu dapat menghayati bahwa ada banyak keanekaragaman tanaman pangan di Indonesia. Jadi di setiap daerah tuh beda-beda. Misalnya kamu yang menonton video ini dari Papua atau dari Jawa, tentu akan melihat tanaman pangan yang berbeda. Lalu yang kedua, menghayati percaya diri, bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif dalam membuat analisis kebutuhan akan adanya teknologi produksi yang baik dan tepat untuk setiap usaha dalam bidang budidaya tanaman pangan. Jadi setelah nanti kalian belajar materi ini, diharapkan kamu dapat berdaya kreatif, meluangkan atau menuangkan ide-ide inovatif terkait budidaya tanaman pangan. Karena budidaya tanaman pangan ini banyak sekali aspek atau eh, aspek yang bisa kamu gali, ya. Lalu yang ketiga, menyajikan simulasi wirausaha budidaya tanaman pangan. Jadi memang inti dari atau output dari pembelajaran hari ini adalah kamu bisa nantinya seandainya, oh nanti setelah saya selesai SMA atau setelah selesai sekolah, saya mau berwirausaha. Untuk materi ini utamanya wirausaha budidaya. Oke. Apalagi selain itu? Selain itu adalah yang pertama kamu bisa mengidentifikasi untuk membuat suatu model wirausaha budidaya tanaman pangan, apa aja sih yang dibutuhkan, apa saja yang ya perlu direncanakan. Nanti ada berbagai hal, misalnya teknik produksi, perhitungan biaya, sistem pemasaran, dan model promosi. Dan yang terakhir, kamu bisa mempresentasikan peluang dan perencanaan usaha sesuai. Kamu misalnya nantinya akhirnya dari materi ini adalah, wah kayaknya wirausaha tanaman kentang baik nih, prospeknya tinggi nih, menghasilkan cuannya gede nih. Nah, kamu bisa mempresentasikan rencana kamu apa, kamu memakai teknik apa, promosi kamu seperti apa, dan lain-lain. Nah, untuk mengawali materi budidaya tanaman pangan ini, ada satu quotes yang saya peroleh. Tidak perlu tahu dari siapa, tapi intinya adalah quotes dari inti dari quote atau kutipan ini, yaitu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam SDA. Iya, bahkan katanya kan tongkat batu dan kayu menjadi tanaman. Berlimpahnya Gunung Merapi di Indonesia mengakibatkan tanah Indonesia menjadi sangat subur, sehingga tanah yang sangat subur itu menghasilkan tanaman yang beragam, tanaman pangan yang beragam, dan itu sebenarnya jadi modal bagi negara kita untuk bersaing di dunia global. Jadi memang seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Kita sebenarnya nggak usah impor ya, nggak usah impor dari luar negeri. Harusnya kita sudah mampu untuk memenuhi. Misalnya kita butuh apa, beras, jagung, kentang, ya, yang makanan-makanan pokok ya, tanaman pangan pokok, itu harusnya kita udah mampu. Tapi kenyataannya Indonesia harus mengimpor pangan. Ya, bisa dilihat sendirilah nantinya datanya segala macam. Kalian lihat di situ misalnya. Misalnya berjuta-juta ton beras diimpor dari Thailand, dari Vietnam gitu ya. Atau tanaman-tanaman lain dari Belanda bahkan. Harusnya Indonesia dengan luas yang seperti ini, tanah yang sedemikian subur harusnya sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan. Nah,
Selanjutnya, kita akan masuk ke perencanaan. Jadi untuk video ini akan membahas tentang bagaimana kita merencanakan usaha dari budidaya tanaman pangan ini sendiri. Apa yang dibutuhkan atau kenapa kita harus merencanakan? Jadi sebenarnya hasil budidaya tanaman pangan ini bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ya, secara tradisional kalau kalian misalnya ke pedesaan atau perkampungan, mereka masih memenuhi kebutuhannya sendiri, mungkin dari nanam cabai di kebunnya mereka, atau nanam sawi, dan lain-lain. Bahkan masih ada yang menggunakan sistem barter ya, walaupun itu sangat jarang sekali. Nah, tapi selain akhirnya manusia bergerak, manusia berinovasi, kita mengenal yang namanya mata uang. Akhirnya hasil budidaya tanaman pangan tadi bisa diperdagangkan menjadi mata pencaharian. Ya, banyak petani-petani gitu ya. Ya misalnya sebagian nanam kangkung atau misalnya sebagian nanam kentang dan lain-lain. Nah, itu bisa diperdagangkan. Dan itu bisa menjadi namanya komoditas pertanian. Bangsa kita harus sudah bisa mandiri pertanian. Jadi nggak usah impor-impor ya harusnya. Kalau misalnya memang segenap kita sudah mampu memaksimalkan pertanian di Indonesia. Satu hal yang harus diyakini adalah tanaman pangan itu sumber kehidupan bagi manusia. Iya, dasar banget, dasar kebutuhan manusia adalah makan. Kalau ke mall, beli rumah, beli PlayStation gitu ya, PS, Xbox dan lain-lain itu bukan kebutuhan utama, bukan kebutuhan primer. Tapi kalau makan itu kebutuhan paling primer, kebutuhan yang memang paling dibutuhkan oleh manusia. Jadi usaha tanaman pangan ini merupakan peluang yang sangat baik. Karena nggak ada manusia yang nggak butuh makan. Kayak gitu kan. Selama manusia masih membutuhkan pangan untuk kehidupannya. Ya mungkin sih 100-200 tahun, 300 tahun mendatang mungkin kita sudah mampu membuat teknologi di mana manusia nggak perlu makan itu ya. Tapi kan sampai saat ini pun kita masih butuh pangan, kita masih butuh makan. Dan akhirnya kebiasaan masyarakat dalam mengembangkan tanaman pangan tertentu dan kesesuaian lahan. Iya, jadi memang saya rasa petani-petani di Indonesia juga sudah cukup cerdas. Misalnya lagi musim hujan berarti nanamnya apa? Lagi musim kemarau nanamnya apa? Ada tanaman yang memang butuh banyak air, ada tanaman yang nggak butuh banyak air. Nah, itu pasti ada perhitungannya sendiri kalau memang bagi para petani-petani tersebut. Nah, sekarang kita ngomongin tanaman pangan itu apa aja sih? Atau tanaman pangan yang umum yang bisa dimanfaatkan, yang dapat menjadi komoditas unggul itu apa aja sih? Nah, tanaman pangan itu pertama kita harus kelompokin dulu. Ada yang namanya tanaman semusim, ada yang namanya tanaman tahunan. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau tanaman semusim, kata kuncinya dia dipanen dalam satu musim tanam. Kalau tanaman tahunan, dia tanaman yang terus tumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Pak, masih nggak paham nih Pak? Oke, gini, biar lebih singkatnya, semusim jauh lebih pendek daripada tanaman tahunan. Kalau semusim, kayak ini ya, misalnya jagung sama kedelai itu 3-4 bulan udah bisa dipanen. Atau yang agak lama kayak singkong. Singkong itu 6-8 bulan, itu udah bisa dipanen. Tapi kalau tanaman-tanaman tertentu, tanaman-tanaman yang tahunan, dia nggak bisa dalam waktu segini nih, 6-8 bulan, atau 3-4 bulan tuh nggak bisa. Tapi biasanya butuh jangka waktu yang lebih lama. Bisa setahun atau 2 tahun bahkan. Misalnya kayak sukun sama sagu. Ya, jadi diulang, tanaman pangan ada 2. Ada semusim sama tanaman tahunan. Itu atau dibagi berdasarkan umur. Semusim berarti dipanennya dalam satu musim tanam. Sementara kalau tanaman tahunan berarti dia dipanen setelah lebih dari setahun atau 2 tahun. Seperti itu. Kemudian, tadi tanaman pangan ada 2. Tanaman semusim dan tanaman tahunan. Itu kalau misalnya dibagi berdasarkan umur. Tapi ada juga yang lain nih. Ada juga yang dibagi berdasarkan
eh, kelompoknya, kelompok dari tanaman tersebut, tuh ya. Ada 3. Jadi tanaman pangan juga bisa dibagi jadi 3, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Jadi kalau tadi tanaman pangan dibagi jadi 2, kalau yang sekarang tanaman pangan dibagi jadi 3. Yang pertama apa? Yang pertama adalah serealia. Serealia contohnya apa? Padi, jagung, sorghum. Pak, sorghum apa, Pak? Nah, nanti kita belajar ya. Padi, Oryza sativa, beras. Kalau nggak tahu, Pak, saya nggak tahu padi, Pak. Padi yang kayak gimana? Beras yang tiap hari kamu makan itu adalah padi. Ya, dia termasuk serealia. Serealia hampir mirip dengan kacang-kacangan. Karena dua-duanya menggunakan atau menghasilkan biji sebagai produk yang dipakai, yang digunakan gitu ya. Kalau tadi serealia contohnya padi, jagung, sorghum. Kalau kacang-kacangan contohnya adalah kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, pokoknya yang depannya kacang lah. Selain tadi menghasilkan biji sebagai produk, si kacang-kacangan dan kalau serealia itu umumnya diperbanyak dengan biji dan dapat dibudidayakan di lahan sawah atau lahan kering. Sementara kalau umbi-umbian, kalau tadi produk dari serealia dan kacang-kacangan adalah biji ya. Sementara kalau umbi-umbian, dia menghasilkan umbi batang atau umbi akar, tergantung dari tanamannya. Contoh umbi-umbian kayak misalnya tanaman singkong, ubi jalar, talas ya, Bogor tuh. Talas Bogor kan paling terkenal ya. Nah, itu termasuk umbi-umbian. Makanya sekilas mirip kayak singkong karena yang diambilnya sama-sama umbi-umbian. Diperbanyak dengan stek serta umumnya ditanam di lahan kering. Itu umumnya. Nah, dari tadi tanaman pangan kalau dibagi jadi umur ada 2, semusim dan menahun atau tahunan. Sementara kalau berdasarkan kelompoknya dia jadi 3. Ada serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Nah, sekarang kita kenalan sama beberapa tanaman diantaranya yang mungkin cukup umum di Indonesia. Yang pertama padi, beras, Oryza sativa. Sampai sekarang beras masih menjadi makanan pokok utama bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Sebagian besar rakyat Indonesia bahkan ada ungkapan yang bilang belum makan kalau belum makan nasi, mau makan aja roti, pasta, spaghetti, tapi kalau dia belum makan nasi dibilang belum makan. Nah, berarti kan udah menunjukkan bahwa peluang usaha di situ sangat besar. Ya. Nah, apa ciri-ciri dari padi? Ini gambar padi ya. Ini gambar padi. Yang ini nih, ini adalah gambar padi. Nah, padi sendiri beberapa ciri morfologi atau ciri dari luar tubuhnya itu ada beberapa. Yang pertama, padi memiliki batang yang berbuku dan berongga. Lalu yang kedua, daun dan anakan tumbuh dari buku yang ada pada batang. Batangnya yang mana, Pak? Sebenarnya kalau di sini nggak kurang jelas ya. Nah, kalau ini helaian daunnya nih, yang hijau-hijau ini helaian daunnya. Batangnya agak di bawah, di dalam-dalamnya gitu. Akar padi berupa akar sabut. Nah, berarti dia dikotil apa monokotilo? Bukan. Ini bukan belajar biologi ya. Lanjut, bulir padi terdapat pada malai yang dimiliki oleh anakan. Lalu, nah ini yang perlu diketahui karena ini ilmu budidaya. Budidaya padi dikelompokkan jadi 3. Ada padi sawah, padi gogo, dan padi rawa. Pak, apa aja Pak bedanya? Coba kamu eksplor sendiri ya. Intinya adalah budidaya padi ada 3 tuh. Ada padi sawah, padi gogo, dan padi rawa. Tentu ketiganya nantinya menghasilkan jenis padi yang berbeda, menghasilkan nantinya juga beras yang berbeda kayak gitu. Dan tadi tanaman padi karena dia termasuk ke serealia, ya, karena ini padi adalah serealia, maka tentu dia termasuk ke atau menggunakan biji gitu. Oke, jadi tadi ya padi diperbanyak dengan menggunakan biji. Lalu, wah hilang. Bentar.
Oke, kita lanjut. Jadi tadi padi digunakan atau dia menghasilkan biji sehingga kamu bisa makan beras yang mungkin saat nonton lagi sambil makan itu kan. Nah, itu berasnya juga dari padi yang dihasilkan oleh mungkin dari para petani Indonesia. Lalu selanjutnya yang kedua ada jagung. Jagung Zea mais. Nah, kalau ini L artinya nama penemunya ya. Nah, saya nggak bahas secara lebih dalam. Jadi kalau tadi padi merupakan makanan pokok Indonesia, jagung juga termasuk makanan pokok Indonesia. Cuma memang tidak sepopuler beras atau tidak sepopuler padi. Jadi jagung itu merupakan batang tunggal yang terdiri atas buku dan ruas. Ya, daunnya yang mana? Daunnya yang ini nih, daun jagung gitu ya. Ini daunnya juga gitu kan. Nah, uniknya adalah dia punya bunga jantan dan bunga betina yang terpisah, tapi masih pada pohon yang sama. Nah, bunga jantan terletak di ujung batang, sementara bunga betina tuh tongkolnya. Tongkolnya yang mana, Pak? Yang sering dimakan dong. Nah, itu tongkolnya. Dia berada di bagian tengah batang jagung. Jagung bisa ditanam di lahan kering maupun di lahan sawah sesudah panen padi. Makanya ada beberapa petani yang akhirnya gantian. Misalnya padi butuh waktu 7 sampai 8 bulan. Karena jagung lebih sedikit atau tidak lebih lama daripada padi untuk dipanen, lalu juga karena dia tidak membutuhkan banyak air atau cukup di lahan kering aja, jadi sambil tanahnya istirahat, sama petani ditanam sama petani ditanam jagung karena jagung nggak butuh banyak air. Jagung termasuk serealia karena dia diperbanyak dengan biji. Oke, kita lanjut. Setelah jagung ada apa lagi, Pak? Ada sorghum. Sorghum itu emang udah dari nama Latin. Ada sorghum bicolor L. Sorghum sekilas mirip dengan jagung. Pak, yang mana Pak jagungnya? Ini kayak kecil-kecil Pak gini kan. Nah, ya, jagungnya nggak ada nih yang kayak kuning-kuning gitu ya. Emang bukan bukan tongkolnya, tapi memang struktur tumbuhannya nantinya ya. Bukan yang kayak gininya doang. Nah, sorghum memiliki batang yang berbuku-buku, kadang juga bisa punya anakan. Punya bunga yang tersusun dalam malai yang terdapat di ujung batang, bisa atau sama tadi karena dia masih serealia, dia diperbanyak dengan biji, dan sorghum bisa ditanam pada berbagai kondisi lahan. Bisa lahan subur, bisa lahan tidak subur, karena dia kata kuncinya adalah dia punya daya adaptasi yang luas. Jadi dia akan menyesuaikan diri sama sama lahannya, sama kondisi tanahnya. Kalau emang kondisi tanahnya banyak air, ya dia ambil airnya. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya dia akan beradaptasi sendiri. Oke. Yang keempat, ada kedelai. Kedelai nama latinnya adalah Glycine max L. Glycine max aja sih sebenarnya. Nah, kedelai merupakan tanaman semusim dengan tinggi antara 40 sampai 90. Nah, ini contoh dari apa nih? Biasa kalau di restoran-restoran Jepang gitu ya, edamame. Nah, itu termasuk kedelai juga, cuma mungkin dengan jenis yang berbeda. Dia tingginya nggak terlalu tinggi, 40 sampai 90, memiliki daun tunggal. Daun tunggal kayak gimana, Pak? Nah, ini kelihatan nih. Daunnya sendiri-sendiri. Ini satu gitu kan. Ini satu. Nah, dan berdaun tiga atau namanya trifoliate. Tri itu tiga, foliate atau ya folia itu daun. Oke, jadi tadi dia punya tingginya 40 sampai 90 cm, punya daun tunggal dan bisa berdaun tiga ya, bertiga daun atau trifoliate, dan umurnya ada antara 72 sampai 90 hari. Jadi memang tidak terlalu lama untuk kedelai ini. Biasanya kalau polong kedelai yang udah mateng, udah masak gitu ya, itu ditandai dengan kulit polong yang berwarna coklat. Nah, berarti kalau ini nih, berarti dia belum matang sebenarnya.
Dan sama tadi karena dia termasuk kacang-kacangan, maka dia diperbanyak dengan biji. Lanjut, setelah kedelai, glycine max. Selanjutnya ada kacang tanah. Arachis hypogaea. Ini kacang yang biasanya kalau lagi malam-malam nonton bola gitu kan sambil ngambil kacang enak ya. Nah, ini kacang tanah nih namanya. Arachis hypogaea. Bacanya hypogaea aja, jangan hypogaea. Bisa ditanam di lahan yang kering dan di lahan sawah sudah panen padi. Jadi memang karena kondisinya adalah kita nggak bisa berbohong juga bahwa memang tujuan utama yang dikejar dari budidaya tanaman pangan adalah ekonomi. Jadi sebisa mungkin lahan itu dipakai terus-menerus. Tapi memang kalau untuk dihajar terus sama padi yang butuh air banyak, pengairan yang baik, terus-menerus juga tanah tidak akan bisa beristirahat bahasanya. Jadi para petani tadi seperti yang saya bilang, dia kombinasi, misalnya bisa nanam padi, nanam jagung, terus nanam padi lagi, baru mungkin nanam kacang dan lain-lain. Sama diperbanyak dengan biji, tingginya antara 38 sampai 68. Ya, jadi memang diukur. Tapi kalau untuk detail sih jarang-jarang kalau sama petani-petani gitu ya. Sama para pengusaha budidaya juga jarang. Tipe tumbuhnya memanjang di atas permukaan tanah. Karena kayak gini nih, dia kan ada di akarnya ya. Di akarnya berarti akarnya dia akar serabut. Dan dapat dipanen pada umur 90 sampai 95 hari. Jadi nggak cuma sekitar 3 bulan lah. 3 bulan udah bisa dipanen, udah bisa jadi, udah bisa dijual gitu kan. Jadi memang sangat menguntungkan usaha budidaya yang seperti ini. Lalu selanjutnya kacang hijau, Vina atau Vigna radiata L. Vigna radiata merupakan tanaman pangan semusim. Tadi ya, ada dua. Ada semusim, ada tahunan. Kalau semusim dia butuh waktunya tidak sampai bertahun-tahun. Nah, ini kacang hijau, umur panennya 55 sampai 65 hari. Sama mungkin kalau yang belajar di biologi juga kan, nanam kacang hijau juga nggak pernah lama-lama. Sama, kacang hijau di sini juga umur panennya sekitar 2 bulan juga udah bisa dipanen. Tingginya normalnya antara 53 sampai 80 cm, batang bercabang, daun dan polong berbulu. Sama dia berbanyak dengan biji karena dia kacang-kacangan dan dia bisa ditanam di lahan yang kering ataupun di lahan sawah sesudah panen padi. Ya. Lalu selanjutnya ada singkong. Nah, ini singkong biasanya enak dimakan kalau lagi hujan-hujan ya kan, lagi hujan-hujan, goreng singkong, makan singkong, nggak usah pakai apa-apa, cukup tambahin garam dikit ya, udah enak banget. Nama lain singkong itu sering disebut juga ubi kayu di beberapa daerah. Yang dipanen umbinya. Yang ini nih umbinya nih, yang diambil ya, yang diambil, tuh kan. Nah, tapi daunnya juga bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Kalau yang suka makan nasi padang gitu kan, nasi padang kasih daun singkong, sayur nangka, wah udah enak banget ya. Tanaman ubi kayu juga bisa menghasilkan biji, jadi ada biji singkong tapi tidak dipakai buat perkembangbiakan atau perbanyakan. Biasanya diperbanyak dengan stek batang dan umurnya sekitar 8 sampai 10 bulan, agak lama ya. Mirip padi. Tapi keuntungan atau kelebihan dari ubi kayu adalah dia punya daya adaptasi yang luas. Tapi biasanya ditanam di lahan kering. Apa tuh maksudnya? Maksudnya adalah biasanya orang-orang akan memilih nanam singkong di tempat yang kering. Tapi apakah bisa di lahan yang basah atau banyak air? Bisa banget. Cuma memang kalau disuruh milih pasti akan ditanam di tempat yang kering. Oke. Yang selanjutnya ada ubi jalar. Pak, bacanya gimana nih Pak? Ipomoea, waduh susah Pak. Nih saya ajarin. Ipomoea batatas L. Ya, Ipomoea batatas L. L nggak usah dibaca sih. Ipomoea batatas. Dia berbentuk semak. Jadi kalau semak itu tumbuhan yang kan
sering dengar juga ya, si A bersembunyi di semak-semak. Iya, semak itu semacam, jadi daun-daunnya mengumpul dan biasanya tingginya nggak tinggi-tinggi banget, biasanya maksimal 50 sampai 60 cm. Dia berupa semak, semak menjalar atau menjalar. Pak, apa bedanya, Pak? Mirip-mirip lah. Kalau kayak gini nih, jadi memang namanya, kenapa namanya ubi jalar? Karena memang pertama yang diambil umbinya. Lalu kedua, karena dia tanamannya menjalar ke sekitar-sekitarnya, kayak gitu. Lalu selain itu, ubi jalar juga bisa diperbanyak dengan bagian ubi, pucuk batang, dan setek batang. Saya nggak bakal ngajarin detailnya ya, tapi kita bahas secara umumnya aja. Umurnya sekitar 4 sampai 4,5 bulan. Ini ada ubi jalar itu termasuk ke fase yang tengah-tengah, nggak terlalu lama, tapi juga nggak terlalu cepat. Kalau tadi kan ya bisa dibandingkan dengan beberapa tumbuhan yang lain yang mungkin bisa 2 sampai 3 bulan saja, ubi jalar tuh sampai 4 atau 4,5 bulan untuk waktu biar bisa dipanen. Ubi jalar umumnya ditanam pada gulu dan tanah di lahan tegalan atau lahan sawah. Jadi memang butuh, dia biasanya lahan sawah. Lahan sawah itu lahan yang basah, lahan-lahan yang nggak kering. Jadi jarang kalau nemuin ubi jalar di lahan yang kering itu jarang. Warnanya bisa bervariasi, bisa ada yang warna putih, krem, orange, atau ungu yang kayak gini ya. Ini ungu. Gitu. Nah, terakhir, kalau tadi kita udah bahas contoh-contohnya yang mungkin bisa kalian pertimbangkan itu, Pak, saya pengen budidaya tanaman pangan, tapi saya nggak tahu tanamannya apa. Tadi beberapa contoh diantaranya. Nah, selain itu, ada syarat supaya budidaya tanaman pangan itu bisa maju, bisa lebih baik ke depannya. Pak, saya ngelihat para petani nggak pakai beginian deh. Belajar supaya kita mulai menggunakan cara-cara yang modern. Gitu ya. Tradisional nggak salah, cuman kalau memang ada yang lebih baik kita tambahkan, kita kombinasikan gitu ya. Nah, persyaratan dari budidaya tanaman pangan, ya kalau kita ngomong persyaratan sebenarnya yang paling utama adalah yang pertama harus bermutu yang baik, mutunya harus baik. Jangan tanaman busuk dijual, tanaman yang tidak kualitas baik dijual, kan orang pasti tidak akan percaya lagi. Dan memenuhi syarat keamanan pangan dari prosesnya, pasca panen, dan pengolahannya. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama namanya GAP, GAP, Good Agriculture Practice. Pak, saya nggak tahu Pak, itu bahasa Inggris apa tuh Pak? Nah, intinya adalah GAP atau Good Agriculture Practice adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan. Jadi memang kalau dibilang apakah pemerintah sama sekali tidak perhatian, pemerintah udah perhatian. Pemerintah keluarin namanya GAP, Good Agriculture Practice. Kalian bisa cari, bisa googling bahkan ya, gimana cara menanam kentang yang baik misalnya, gimana caranya menanam misalnya jagung yang baik, itu ada semua cara-caranya. Dan kalau bisa ya ikuti si Good Agriculture Practice ini supaya hasilnya bermutu, aman, dan layak dikonsumsi. Jadi jangan nggak cuma banyak doang tapi pas dimakan nggak rasanya gitu mungkin, atau misalnya sangat bermutu tapi iya nggak balik modal, kan sama aja. Kalau gitu buat apa kamu berwirausaha kalau nggak balik modal? Lalu yang kedua ada good handling practice. Good handling practice. Kalau tadi ini untuk pedoman saat kita menanam sampai saat panen, sampai saat itu tanaman udah mau dijual tuh. Kalau good handling practice itu penanganan pasca panen. Pak, pasca panen apa Pak? Pasca panen adalah suatu kondisi di mana kamu sudah melakukan panen dan ingin menjual atau menjual hasil panen tadi. Nah, kamu bisa lihat di good handling practice ini. Apa sih good handling practice? Good handling practice adalah pedoman. Pedoman yang memang menjelaskan gimana caranya kamu menangani hasil-hasil pertanian tersebut. Kayak misalnya, jagung itu kalau udah dipanen, ditaruh di mana ya? Dia bisa bertahan berapa lama ya? Nah, itu udah ada tuh panduannya. Pedomannya udah ada. Gitu.
Dan yang terakhir ada Good Manufacturing Practice, GMP. Ini kalau tadi, jadi secara singkatnya, kalau tadi GAP itu digunakan sebagai pedoman saat penanaman sampai ke sampai saat panen. Sementara kalau good handling practice itu pedoman pasca panen atau setelah panen. Nah, kalau si good manufacturing practice itu pedoman dalam pengolahan. Pak, pengolahan maksudnya gimana, Pak? Nah, pengolahan itu maksudnya adalah kamu harus tahu itu tanaman atau itu tanaman pangan yang kamu tanam, kamu jual itu buat apa? Kan nggak semua tanaman itu bisa digunakan seluas-luasnya atau bisa misalnya ada tanaman kayak padi. Padi emang bisa disayurkan? Nggak bisa. Atau misalnya apalagi misalnya jagung, gimana sih cara ngolahnya yang baik gitu. Itu ada pedomannya. Nah, jadi memang harus dikuasai yang ketiga ini nih. Dari GAP, Good Agriculture, lalu Good Handling, GHP, dan Good Manufacturing juga harus dikuasai. Jadi memang dibilang susah sih enggak. Yang penting adalah kita mau belajar. Syarat utama untuk berwirausaha mau apapun itu adalah kita mau belajar dan kita mau berusaha dan kita mau salah. Jadi kalau Pak, tapi saya takut salah, saya takut usaha saya rugi. Boleh bikin perhitungannya sendiri, tapi memang dalam beberapa kondisi wirausahawan itu harus berani mengambil resiko kayak gitu ya. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Nanti kita akan belajar lanjutnya, yaitu tentang proses produksi budidaya. Jadi kita udah sampai nih, udah ngerencanain nih. Ibarat kata orang mau berwirausaha, kita udah survei. Kita udah punya, oh jadi nanti kalau mau mulai budidaya itu begini. Oh tanamannya ini. Nah berarti nanti di video selanjutnya kita akan belajar gimana sih proses produksinya, gimana sih misalnya tahapan-tahapannya, apa aja yang dibutuhkan, apa aja yang syarat-syaratnya itu nanti kita pelajari di video selanjutnya. Sekian, kalau misalnya ada salah-salah kata dari video kali ini saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau hubungi kontak saya mungkin kalau misalnya nanti saya share di kolom deskripsi, ya itu boleh dilihat, boleh dikontak juga. Oke, sekian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.